Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dalam Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan langsung kuliah umum pendidikan guru pengajar Al-Quran dari BMG Atarjal dengan mata kuliah Manajemen Taman Pendidikan Al-Quran. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton tayangan berikutnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Setelah kita mengetahui ada 3 manajemen penting yang perlu kita ketahui adalah pertama apa tadi? Manajemen. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, administrasi. Nah, di manajemen organisasi, pengorganisasian, di manajemen itu ada 4 unsur penting. Yang pertama adalah planning, yang kedua organizing, yang ketiga adalah directing atau leading, dan yang keempat adalah controlling. Di planning atau perencanaan ada beberapa unsur penting untuk diterapkan di lembaga pendidikan Al-Quran kita. Apa? Yang pertama, pahami tujuan. Apa tujuan untuk mengajarkan Al-Quran? Adalah membimbing santri untuk menjadi generasi muslim yang Qurani. Sekali lagi, apa tujuan mengajarkan Al-Quran? Adalah membimbing santri atau anak-anak muslim menjadi generasi muslim yang Qurani. Generasi muslim yang Qurani itu yang apa? Generasi muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai bahan bacaannya. Generasi muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Generasi muslim yang mampu menjadi teladan buat teman-teman sebayanya. Jadi generasi muslim yang Quran itu apa tadi? Generasi muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya. Yang kedua, generasi muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Yang ketiga, generasi muslim yang mampu menjadikan contoh teladan bagi teman sebayanya. Berbicara Al-Quran, bacaan Al-Quran itu cocok untuk dilakukan dalam situasi apapun. Contoh, orang menikah dibacakan Al-Quran cocok enggak? Orang melahirkan dibacakan Al-Quran cocok enggak? Orang kemudian sunatan dibacakan Al-Quran cocok enggak? Orang menghadapi sakaratul maut dibacakan Al-Quran cocok enggak? Orang alim baik dibacakan Al-Quran cocok enggak? Coba Al-Quran ganti dangdut. Mau menikah nanggap dangdut cocok. Sunatan nanggap dangdut cocok. Kelahiran nanggap dangdut cocok. Jadi istrinya sedang langsung nanggap dangdut begitu. Masih cocok karena dengan kendang itu dung 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 dung. Itu sama dengan menjadi obat perangsang kelahiran. Tapi coba baik sedang menghadapi sakaratul maut nanggopo dangdut. Baik meninggal nanggopo dangdut. Itu artinya bahwa tidak diragukan lagi bahwa memang betul cocok jika kemudian orientasi kita membimbing generasi muslim yang Qur'ani adalah langkah pertama, cintai Al-Quran. Karena Rasulullah menegaskan al-mar'u ma'a man ahabbahu. Al-mar'u seseorang ma'a bersama man orang ahabbahu yang ia cintai. Kalau kita cinta Rasulullah, maka Allah akan bersama dengan kita. Kalau kita cinta Al-Quran, maka Al-Quran akan sama dengan kita. Bahkan jika kita cinta dengan Al-Quran, syafi'an li ashabi. Dalam satu riwayat, orang-orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran, ketika selesai dikuburkan oleh keluarganya, maka 2 malaikat penjaga kubur itu datang. Siapa?
malaikat mungkar dan saat malaikat mungkar dan nakir itu datang, Al-Quran datang keluar dari dada kita. Kemudian dia menyerupakan jikalau yang meninggal laki-laki, sosok laki-laki yang sangat tampan. Jikalau seorang perempuan, sosok perempuan yang sangat tampan. Inilah yang disebut dengan syafi'an di ashabi. Maka sebelum malaikat mungkar nakir menanya, maka Al-Quran itu menjawab pertanyaan mungkar dan maka jangan ragu bahwa Al-Quran ini menjadi sesuatu yang istimewa buat hidup kita. Karena membaca Al-Quran itu termasuk bagian daripada ibadah. Itu tujuannya. Kemudian sasarannya siapa? Tadi sudah saya sampaikan. Umur PAUD disebut dengan PAUD Quran atau Taman Kanak-kanak Al-Quran. Umur 4 sampai 6 tahun. 7 sampai 12 tahun itu adalah kelas Taman Pendidikan Al-Quran. Programnya sama antara Taman Kanak-kanak Al-Quran dengan Taman Pendidikan Al-Quran. Antara TKQ atau PAUD Quran atau Lembaga Pendidikan Al-Quran, pelajarannya sama. Yang diajarkan adalah memberikan bimbingan membaca, menulis Al-Quran. Perbedaannya terletak pada cara memperlakukannya dan konten materi lainnya. Karena umur 7 sampai 12 tahun ini adalah umur yang mendekati remaja. Tingkat penerimaan juga beda. Targetnya, maka sebetulnya jikalau Anda selaku pengelola Al-Quran, jikalau Anda selaku guru Al-Quran mentargetkan dengan target yang bagus, salah satunya adalah Iqra, itu bisa mentarget 1 tahun itu sudah selesai paket dasar. Dan itu sudah terukur. Makanya AMM Angkatan Muda, Yayasan AMM Jogja, Yayasan Angkatan Muda Masjid Musola Yogyakarta AMM, Yayasan AMM itu untuk TPQ-nya betul-betul marketable. Orang untuk ingin belajar di LPG-nya Yayasan AMM itu sudah inden 3 tahun. Bahkan ada tidak sedikit yang baru hamil itu sudah mendaftarkan anaknya itu ngaji di situ. Lah kalau saudara, Anda semua menjadi pengelola dan Anda bisa mentarget bahwa menarik bisyarah untuk belajar Al-Quran itu halal. Karena apa? Yang dibayar itu bukan Al-Qurannya, tapi yang dibayar adalah tenaga untuk mengajar mereka, energi untuk mengajar mereka. Dan itu sah itu demi hukum. Karena jar basuki mawa. Atau paling tidaklah target. Karena BMG ini, Atartil ini ada paket dasar, paket marhalah. Paket dasar target maksimal 2 tahun. Kalau lebih 2 tahun tidak selesai paket dasar, itu sebetulnya kalau pakai Sergio Vani tadi, yang memble itu bukan santrinya sebetulnya, tapi yang memble adalah yang memble siapa? Kecuali anaknya tidak pernah masuk, beda. Tapi jangan perlakukan anak yang rajin dengan anak yang tidak rajin. Kemudian di perencanaan standar kelulusan, standar isi, standar pendidik, standar sarana prasaranya, standar pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan juga ditata ya, pembiayaannya juga, perangkat penilaian juga ditata. Kalau sudah itu, bagaimana kegiatan belajar mengajarnya, fasilitas apa yang diperlukan, tata tertib, dan tentu berapa lama waktunya. Kalau planning ini sudah kita lakukan, ada sasaran berikutnya adalah organizing.
Di mana letak problemnya tadi? Halo? Problemnya ada di mana? Itu seluruhnya sudah bekerja, hanya satu orang aja yang memble, ya. Hanya satu aja yang memble. Apa yang terjadi? Kemembeliannya itu. Kemembelian itu menyebabkan gagal total, apalagi yang bertanggung jawab itu bagian di bawah potongan gigi. Secantik apapun leboga, coba jangan depan itu hilang gitu. Cantiknya hilang. Paling tidak ya kalau ini hilang, mau mention itu sungkan, malu. Akhirnya mentionnya jadi secantik apapun, setampan apapun lagi di depan itu sudah hilang, maka akan kehilangan ketampanan dan kecantikan. Kalau mau tertawa, ditutup. Apa? Makanya penting dalam proses organisasi itu, ya, saat pada proses tahap kedua, unsur kedua, pengorganisasian, maka yang paling penting adalah pilih siapa yang akan melaksanakan program yang sudah ditetapkan itu. Setelah dipilih orang-orangnya, tentukan strukturnya. Siapa yang jadi kepalanya, kepala TPG-nya, siapa yang jadi pengurusnya, siapa yang jadi sekretarisnya, siapa yang menjalankan paket dasar dan paket marhalah. Di paket dasar itu ada jilid 1, 2, 3 sampai jilid 6. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang ada di situ? Setelah dibuat strukturnya, siapa yang bagian administrasi? Setelah disusun strukturnya, langkah berikutnya adalah tugasnya apa saja, wewenangnya apa saja, tanggung jawabnya apa saja. Jikalau tidak, maka akan terjadi manajemen tukang cukur. Tahu? Tahu manajemen tukang cukur? Di ketakmiran masjid itu sering loh terjadi manajemen tukang cukur. Waktunya pengumuman diumumkan sendiri, terima uang diterima sendiri, waktunya belanja dibelanjakan sendiri, waktunya ngundang ngetik sendiri, waktunya ngedarkan undangan diedarkan sendiri, waktunya rapat dipimpin sendiri, waktunya baca doa sendiri. Sementara sekretaris tidak berfungsi, bendahara tidak berfungsi, seksi imarah tidak berfungsi, seksi idarah tidak berfungsi. Nah, langkah apa? Sebetulnya di tahap pengorganisasian itu penting. The right man in the right place. Sebaik-baik orang adalah sesuai dengan tempat di mana dia berada. Setelah organizing, langkah berikutnya apa? Directing. Yang salah apa? Tadi ada truk, kayu, pengguna jalan lain. Apa yang salah? Sopir truk, kopi panas, sopir truk, kayu. Yang salah, paling salah siapa? Sopir. Di mana letak kesalahannya? Bukan kurang konsentrasi, ada kecerobohan. Di mana letak kecerobohan? Dia meletakkan apa tadi? Kopi,
kemudian kopi guling tumpah, kena apa? Kena pahanya. Apakah ketika ketumpahan kopi panas tadi dia kan kesakitan, kaget? Apa yang terjadi? Apakah itu rem atau kopling atau gas yang terinjak sehingga menyebabkan rantai yang mengikat balokan kayu tadi putus? Setelah putus, maka angkutan balokan kayu yang ada di tronton tadi jatuh satu persatu. Saat jatuh satu persatu menyebabkan musibah pada pengguna jalan yang lain. Maka sungguh bahwa pemimpin itu punya tanggung jawab yang sangat besar. Ibarat tubuh ini, kepala ini punya tanggung jawab yang sangat besar. Dia yang akan membimbing, menuntun kaki, tangan, perut, dan anggota tubuh yang lain. Jikalau mata jelalatan sehingga di depan ada lubang, terperosok jalan, yang salah siapa? Matanya. Jikalau ada fitnah karena lidahnya yang tajam, yang salah lidahnya yang ada di kepala. Sama. Maka bagaimana tata kelola? Inilah penting bahwa setelah kita memilih siapa yang tanggung jawab, maka perlu ada apa? Ada pemahaman, ada komitmen yang perlu digerakkan. Dan tayangan yang satu ini bisa dilihat. Dari tayangan yang pertama tadi ada orang jogging, olahraga, tapi kemudian entah apa dia ada yang dirasa kurang nyaman, maka kemudian dia melakukan pemanasan, tapi ada orang yang salah paham, dikira ingin. Yang kedua, ada polisi yang ingin keluar mobilnya, kemudian ada mobil yang lewat dengan cerobohnya, mobil tadi nabrak pintu sehingga polisinya marah. Dikejarlah orang tadi sampai dia ketangkep. Begitu ketangkep, dia apakan tadi? Ditilang oleh polisi, dikira ingin. Yang ketiga, ada orang bertengkar suami istri sampai dompetnya bukan jatuh, dibuang. Tapi ada orang mancing melihat, dikira dompetnya jatuh, dia ambil itu dompetnya. Boyoke kumat, sehingga dikira ingin. Datanglah seseorang, dikira. Apa artinya? Bahwa sebuah manajemen, satu komando itu penting. Bahasa organisasi itu adalah satu komando. Jikalau kemudian ada sesuatu bukan porsinya, maka sebetulnya tidak ada hak untuk menjawab walaupun dia paham. Tetap satu kata, karena apa yang dipahami top leader, middle class, lower class, itu harus satu bahasa. Dari paling ujung, tengah, bawah itu satu bahasa. Jangan sampai top leader bilang A,
tengah-tengah bilang B, bawahnya bilang C, A, B, C, maka hancur. Ibarat mobil. Mobil itu rodanya berapa? Roda 4, yang satu kanan berputar ke depan. Yang depan kiri berputar ke kiri. Yang belakang samping kiri berputar ke arah berlawanan. Yang belakang kanan berputar ke arah kanan. Kira-kira di 4 roda berputar ke arah mata angin yang berbeda, nyampe di tempat. Kalau tidak nyampe di tempat, apa yang terjadi? Maka mobil itu akan berputar hingga akhirnya merotoli semua. Maka sebetulnya pemahaman akan komitmen untuk membangun kebersamaan dalam sebuah organisasi itu penting. Sekali lagi, pemahaman untuk membuat komitmen kebersamaan dalam sebuah organisasi itu penting. Dipahami karena ini mengajarkan Al-Quran, belajar mengajarkan Al-Quran, ini adalah bagian dari dakwah untuk mengajak umat manusia ini ke jalannya Allah. Karena dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Serulah, ajaklah ila sabili ke jalan Tuhan rabbika. Ila sabili ke jalan rabbika Tuhanmu. Jadi berdakwah itu adalah mengajak ke jalannya Allah. Jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka berkaitan dengan belajar mengajarkan Al-Quran, maka seluruh yang diarahkan, yang digerakkan itu bekerja dan beramal dengan dorongan motivasi mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah berikutnya adalah apa? Langkah berikutnya adalah controlling. Apa itu controlling? Adanya pengawasan, supervisi, evaluasi. Sekali lagi, adanya pengawasan, supervisi, dan evaluasi. Maksudnya adalah kalau sudah direncanakan dengan baik, kalau sudah membagi siapa pelaksana, tugas, struktur tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, kalau sudah diberikan motivasi, digerakkan dengan baik, maka langkah terakhir adalah kita pantau siapa yang bekerja itu dan siapa yang tidak bekerja. Masalahnya ada di mana? Ketika ada masalah, maka cepat ada solusi. Ternyata lembaga pendidikan yang bagus dan berkualitas itu adalah lembaga pendidikan